Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri telah memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Meski demikian, tudingan ijazah palsu Jokowi kian berlarut-larut. Tim hukum Jokowi mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik terhadap Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan 2 bulan lalu. Pasalnya, tim hukum Jokowi menuding para pihak yang dilaporkan terus melakukan upaya-upaya mendiskreditkan Jokowi. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran, apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Terkait laporan Jokowi, saat ini Polda Metro Jaya sudah memasuki tahap pemeriksaan para saksi. Selain telah memeriksa pihak Roy Suryo CS, beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya telah memeriksa sekitar 12 orang di Mapolres Solo, Jawa Tengah. Mereka merupakan relawan Jokowi yang tergabung dalam barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Lantas, benarkah desakan tim hukum Jokowi ke Polda Metro Jaya segera merampungkan penyelidikan laporan dari Jokowi akan berlanjut dengan penetapan tersangka dan berujung dijebloskannya para penuduh ijazah palsu Jokowi ke penjara? Lalu, apa tanggapan tim pembela ulama dan aktivis TPUA soal desakan menuntaskan laporan Jokowi? Ya, meski sudah dinyatakan asli atau identik oleh Barreskrim Polri, pemirsa, namun nyatanya polemik mengenai kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih saja berlarut-larut. Bahkan terbaru tim hukum ini mendesak agar Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik dari Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dan bagaimana kira-kira respon dari tim pembela ulama dan juga aktivis atas sikap dari tim hukum Joko Widodo ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Azam Khan, tim hukum dari TPUA. Selamat malam Bang Azam. Assalamualaikum. Sehat, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama kita tentunya ada Pak Susno Duaji, Kabarreskrim Polri dari tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno, kembali lagi ada di sini. Terima kasih Pak Susno. Selamat malam pemirsa. Dan juga Waketum Jokowi Mania, Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas, sehat ya Mas? Malam Mbak Ken, malam pemirsa TV One. Terima kasih. Semua. Sehat-sehat semuanya. Bang Azam, bagaimana kemudian merespon adanya sikap kemudian eskalasi ya terlihat dari tim hukum Joko Widodo yang mulai mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan laporan pencemaran nama baik Jokowi? Ya, itu nggak masalah, biasa. Jadi artinya problemnya sekarang begini, apakah sudah dibuktikan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Karena kalau yang disebut itu ijazah asli, itu harus ada putusan, putusan PN yang menentukan hakim majelis bahwa itu asli. Jadi yang disampaikan Barreskrim belum sah begitu dianggapnya? Nggak bisa masuk KUHP 184. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu asli? Di KUHP 184 itu jelas adanya saksi, keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Itu yang benar-benar menjadi dasar pada saat sidang. Nah, kalau belum ada proses putusan di pengadilan negeri, itu kan pengadilan negeri diputus belum inkrah. Kalau banding masih ke PT, pengadilan tinggi. Kalau tidak ini ke PT berarti ke MA, kasasi, Mahkamah Agung. Masih ada PK, artinya panjang. Jadi jangan, maksud saya itu dijustifikasi bahwa kita hormati. Dari Mabes Polri kita hormati. Bahwa sudah berusaha mencoba. Namun
dalam konteks ini kan identik, apalagi ada bahasa asli. Nah ini kan menjadi bingung identiknya itu dengan apa? Apakah identik dengan KW? Apakah identik dengan asli? Identik dengan ijazah teman-teman seangkatan Joko Widodo yang materialnya sama, Bang Azam? Betul. Konteks material itu kan menurut sepihak. Kalau ada putusan dari PN Hakim, itu kan belum tuntas. Kalau salah satu pihak merasa dirugikan, diajukan banding. Berarti kan menunggu proses putusan banding dan seterusnya sampai MA. Bang Azam. Jadi itu yang penting dulu. Oke, baik. Sampai di situ dulu. Jadi wajar-wajar saja, sah-sah saja begitu. Enggak apa-apa. Artinya ada publikasi. Baik, Bang mungkin saja ini penting untuk disampaikan supaya kondisi ini biar agak reda. Baik, nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Nah, Mas Andi, tapi dari tim hukum Jokowi ini juga punya alasan mendesak dari Polda Metro Jaya karena kemudian dianggap terlapor ini penuding ijazah palsu Jokowi ini terus-menerus melakukan hal-hal yang dianggap mendiskreditkan Joko Widodo, bisa membunuh karakter dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Mas Andi. Iya, betul. Itu memang akan tujuannya memang itu. Tujuan utamanya bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi, ya, sebagai mantan presiden ke-7 Republik Indonesia ini gitu. Itu tidak bisa dinegasikan tujuan mereka. Coba kita lihat aja. Bareskrim, suatu lembaga yang sangat terpercaya untuk Indonesia, lembaga negara ya. Kepalanya ada sini Pak Susno ya. Itu tidak dipercaya gitu. Kalau proses hukum ya saya akui memang panjang kalau kita proses hukum. Tapi setidak-tidaknya ini sudah ada pembuktian gitu loh. Dengan forensik ya, scientific forensik itu. Dan juga kita kan ketahui bahwa lembaga lapor kita ini termasuk terbaik lah untuk di Asia gitu. Ya keakuratannya ya, hasil-hasilnya gitu loh. Ini kan sudah diuji di lapor itu, benar kata Mbak Ken tadi, ijazah asli ya, teman-temannya Pak Jokowi dengan ijazah asli ya Pak Jokowi. Kenapa ijazah asli Pak Jokowi? Karena itu yang dibawa langsung oleh adik iparnya Pak Jokowi nih, diserahkan langsung, ya kan? Karena kan yang menggugat ini kan dari TPU-nya, ya Egy Sujana kan? Jadi gini Mas Andi, desakan dari tim hukum Jokowi ini juga karena kemudian ada alasan sudah merasa mulai terganggu dengan tindakan-tindakan gitu. Kembali gitu, ya. Bahkan ingat nggak, dulu kan saya pernah mengatakan, sekarang itu yang dikriminalisasi itu ada Pak Jokowi, ya. Kan selalu mengatakan mereka itu dikriminalisasi, kan tidak. Sebulan lalu sudah katakan, saya sudah ngotot itu, Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ya kenapa? Ya sampai saat ini kan bola liar terus nih. Coba saya tanya, saya lanjut ya. Baik. Coba yang namanya Rismon. Kemana-mana di Jogja. Dia cek KKN-nya, ya ternyata apa? Dia bilang tuh tahun 2000, dibantah kan, 1954. Kemudian kemarin, Kedaulatan Rakyat, surat kabar Kedaulatan Rakyat, dia cek ke sana. Live. Dengan konten dia. Baik Mas Andi. Baik, ditahan dulu sampai situ Mas Andi. Karena kemudian kita ingin menanyakan ke Pak Susno juga bagaimana kemudian Bareskrim kemarin bekerja karena kemudian masih ada saja Pak Susno pihak-pihak yang meragukan bagaimana hasil uji forensik dari Bareskrim sehingga kemudian ada pihak-pihak lain kali ini dari Joko Widodo yang merasa ini nggak ada akhirnya, sudah mulai terganggu nampaknya Pak Susno. Saya akan berbicara netral ya dari segi kacamata penyidikan. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim kita hormati. Bagus sekali, dia sudah ngambil kesimpulan bahwa tingkat penyelidikan dia sudah hand up gitu kan. Nggak bisa lagi penyelidikan. Sementara, karena apa? Penyelidikan itu tidak mengenal yang namanya dihentikan. Beda dengan penyidikan. Dan penyelidikan itu apa yang dihasilkan tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Mengapa? Karena belum masuk tahap penyidikan. Apa yang dilakukannya ini belum pro justisia. Hasil pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan laborat, hasil pemeriksaan ahli, itu tidak bisa dipakai untuk alat bukti. Tidak bisa. Nah, kalau Polda Metro mau meningkatkan menjadi penyidikan, dia membuat 2 alat bukti minimal, dia laporkan kepada penuntut umum surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Baru dia lakukan, akan mulai dari memeriksa ijazah dulu, asli apa tidak. Kalau yang ini kan ini nimbulkan multitafsir, karena apa yang disampaikan oleh Direktur 1
Bareskrim, dia katakan identik. Pak Susno, artinya nanti Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan ulang dari ijazah milik Joko Widodo? Begitu? Iya, karena apa nggak bisa dipakai yang hasil Bareskrim itu. Nah, baik. Diperiksa hasil pemeriksaannya, berita acaranya pun harus ada tulisan pro justisia. Harus. Kemudian baru dia bandingkan. Setelah dia bandingkan bahwa ijazah ini yang menjadi tolak ukur ini, ini harus diakui keasliannya. Siapa yang menyatakan ini asli adalah lembaga UGM. Kemudian setelah lembaga UGM menyatakan itu betul dari mereka, dibuat berita acaranya, baru ini dibandingkan. Setelah dibandingkan identik, dia berkesimpulan bahwa ini sama. Apakah sama ini bisa dijadikan alat bukti? Ini baru alat bukti formil. Di dalam tindak pidana, ya pidana, yang kita cari bukan kebenaran formil, kebenaran material. Bisa saja ijazah Pak Jokowi itu asli dari UGM, dikeluarkan oleh UGM, formalitas dia asli. Kebenaran materialnya harus dibuktikan dulu. Nah, kebenaran materialnya artinya proses terbitnya ijazah itu, apakah saya duduk begini, tahu-tahu diberi ijazah UGM, asli dari UGM, tapi secara proses tidak benar kan? Baik, Pak Susno. Jadi cara membuktikannya sedikit lagi Mbak Ken ya. Persyaratan-persyaratan Pak Jokowi untuk mendapatkan ijazah itu tadi dikatakan mendaftar, ada bukti surat kabar, yes, berarti dia betul menjadi mahasiswa itu. Kemudian ikut kuliah, ada bukti uang kuliah dan sebagainya kan? Ada hasil ujian, ada saksi, tapi persoalannya tamat apa tidak, memenuhi syarat skripsi apa tidak, itu enggak. Saya tidak menuduh ijazah skripsinya tidak benar dan sebagainya. Artinya segala macam terpenuhi dan sepenuhi berarti dia kebenaran materialnya terpenuhi. Oke, baik Pak Susno. Mungkin ditahan dulu sampai di situ karena cukup banyak nampaknya pembelajaran juga yang bisa diberikan kepada publik ya, bahwa tadi kemudian hasil penyelidikan bisa dijadikan alat bukti atau tidak begitu kan. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana juga sikap dari TPUA melihat perkembangan yang terjadi. Tentunya usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.